Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali merayakan kebangkitan Yesus. Walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, tapi saya percaya Bapak Ibu dalam pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, selamat merayakan Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus berarti kemenangan iman Kristen. Apabila Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanya sebuah buku cerita fiksi, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi sia-sia. Namun dengan kebangkitan Yesus, pada hari ketiga, berita Injil adalah ya dan amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Ibu, apa itu menang? Jika seorang bermain ular tangga sendirian, setelah selesai dia berteriak, "Aku menang." Bisakah itu disebut menang? Seorang bisa dikatakan menang kalau ada lawannya. Seorang bisa dikatakan menang kalau ada sesuatu yang diperjuangkan. Kalau dikatakan Yesus menang atas maut, artinya ada lawan yang dihadapi Yesus. Ada perjuangan yang dilakukannya. Ada ancaman kekalahan. Tentang lawannya. Siapa lawannya? Maut. Menang atas maut berarti lawannya adalah maut. Maut. Si iblis penguasa maut berusaha menarik manusia untuk berpartisipasi dengan dia masuk ke dalam alam maut. Selain itu, yang berkaitan erat dengan maut adalah dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dosa adalah sesuatu yang hidup, yang mengiring manusia ke sebuah tujuan yang pasti, yaitu maut. Juga hidup dalam hukuman maut. Dosa mengikat manusia. Dosa menghancurkan manusia. Hukumannya adalah maut. Tentang perjuangannya, apa yang diperjuangkan Yesus? Yesus memperjuangkan agar manusia lepas dari hukuman maut. Maut adalah hal yang nyata. Namun ada banyak manusia berusaha untuk menyangkal kenyataan, ingin mengalahkan dosa, ingin mengalahkan maut. Ketakutan manusia akan maut dimanfaatkan oleh berbagai produk. Produk susu kalsium menawarkan tulang kuat sampai tua. Produk-produk alat sport menawarkan tubuh sehat bugar. Produk vitamin menawarkan kesehatan antibodi yang kuat, menjauhkan dari penyakit. Semuanya dengan kesimpulan yang sama, supaya menjauhkan manusia dari gambaran kematian. Kenyataannya manusia tetap mati.
ketakutan dan kesedihan itu pasti terjadi jika seseorang menghadapi maut tanpa punya jaminan keselamatan. Itu juga yang dirasakan oleh para wanita dan murid-murid Yesus ketika Yesus mati. Yesus nyata-nyata telah mati di depan mata mereka. Saat itu bagi mereka, maut sudah berhasil merenggut Yesus. Jadi wajar kalau saat itu mereka sangat ketakutan, sangat sedih. Tapi ketakutan dan kesedihan itu tidak berlangsung lama. Karena pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus bangkit, kuburnya kosong. Ia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang dari maut. Kebangkitan Yesus, kemenangannya atas maut, membuktikan 3 hal. Yang pertama, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan. Tuhan Yesus selama hidupnya pernah menghidupkan orang mati. Ia juga berkata, ia berkuasa memberikan nyawanya, bukan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dan memang saudara, Tuhan Yesus tidak akan mati jika ia tidak menyerahkan nyawanya sendiri. Pada waktu Yesus bangkit, ia mengambil nyawanya sendiri. Siapa yang mampu melakukan hal ini selain Tuhan? Ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan atas seluruh kehidupan. Yang kedua, kemenangan Tuhan Yesus atas maut membuktikan bahwa janji Tuhan tidak pernah bohong. Ia menggenapi nubuatnya sendiri. Di dalam Yesaya 52 dan 50 sampai 53 bercerita tentang Mesias, hamba Tuhan yang hina, diremukkan untuk menanggung penyakit dan kesengsaraan manusia. Tapi Mesias itu akan bangkit dari penderitaannya. Apa yang Yesus alami sama persis yang tertulis di kitab Yesaya. Kebangkitan Tuhan Yesus juga membuktikan nubuat yang diucapkan Yesus sendiri. Anak manusia akan diserahkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Untuk nubuat yang terakhir ini, Tuhan Yesus menyebutkan sampai 3 kali kepada murid-muridnya. Tapi mereka semua lupa akan janji Tuhan itu. Yang ingat justru adalah para imam. Sehingga mereka ketakutan kalau itu benar-benar terjadi. Mereka akan malu. Jadi mereka meminta kubur itu dijaga ketat. Kebangkitan Yesus, kubur kosong di depan mata murid-muridnya pada hari Minggu itu membuat mereka teringat kembali janji Tuhan Yesus. Dia tidak pernah ingkar. Yang 3, kemenangan Yesus atas maut membuktikan bahwa ia menang, sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, tapi akan diselamatkan. Semua hal yang sudah saya sebutkan membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa dan yang tidak berbohong. Artinya ia dapat dipercaya, dia dapat diandalkan. Dengan demikian kita tidak perlu ragu untuk menerima dia sebagai juru selamat. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi dia untuk disucikan. Dia sanggup menolong, mengubah kita, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi kuasanya tetap nyata sampai hari ini. Kuasanya tetap bekerja sampai sekarang. Kebangkitannya tetap memberikan jaminan keselamatan sampai hari ini. Kuasa kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan virus corona. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan arti kebangkitan Yesus yang menang atas maut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan,
kebangkitan Yesus memberikan kehidupan di balik kematian, sebab maut telah dikalahkan. Banyak orang merasa takut ketika menghadapi kematian, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kematian. Kemana mereka akan pergi setelah mati? Ketidaktahuan ini membuat manusia menjadi takut, karena manusia menyadari dengan dosa-dosa yang ada pada dirinya tidak mungkin akan masuk ke surga. Tapi firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya orang yang punya iman kepada Yesus yang sudah bangkit, maka ia akan mendapat jaminan kehidupan di balik kematian. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Yesus menjamin semuanya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi. Yang kedua, kebangkitan Yesus mendorong setiap orang Kristen memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Kristus yang bangkit. Sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi sikap dan pelayanan kita kepadanya. Yudas tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, sehingga dia rela menjual Yesus dengan 20 keping perak. Petrus belum sungguh-sungguh mengenal Yesus yang bangkit, sehingga dia menyangkal Yesus. Tapi ketika dia sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus, sebuah hidup bahkan nyawanya juga dipersembahkan untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita mengenal Yesus dapat kita lihat dari sikap dan pelayanan kita terhadap Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Menurut Tuhan Yesus, hidup yang kekal adalah mengenal Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar yang telah diutus oleh Tuhan. Apa artinya mengenal Yesus Kristus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak mengenal Yesus, kita tidak boleh lagi sembarangan. Hidup kita tidak lagi terus hidup dalam dosa, tapi kita harus hidup untuk Tuhan dan hidup untuk semua orang, sebagaimana Tuhan yang sudah hidup untuk kita. Biarlah kita belajar seperti Paulus yang berkata demikian, hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peringatan kebangkitan Yesus memperbaharui iman kita, karena kita tahu bahwa kebangkitan Yesus punya arti yang luar biasa. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan kehidupan setelah kematian, mendorong kita semakin mengenalnya dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini, apakah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, atau kita dipengaruhi oleh berita dan situasi yang membuat kita tertekan dan khawatir? Kristus telah bangkit, menang atas dosa dan maut. Mari kita rayakan kebangkitannya yang memberi kemenangan melawan dosa, yang memberi kemenangan melawan COVID-19, yang memberi pengharapan dan pemulihan kepada kita semua. Kristus telah bangkit. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Melalui kebangkitan Yesus yang menang atas dosa dan maut, melalui kebangkitan Yesus yang mengalahkan virus corona. Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, karena kuasa kebangkitan-Mu terus menolong kami, menopang kami, dan memberkati kami.
Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itu yang memberkati, menjaga, melindungi Bapak Ibu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.